Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan dari kitab fikih doa dan zikir pada pembahasan yang ke-144, azkarut tasyahud, yaitu zikir yang kita baca ketika tasyahud. Berkata Syekh Abdul Razak Al-Badar, di antara zikir-zikir yang berkaitan dengan salat adalah zikir ketika tasyahud, sebagaimana yang datang dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam sejumlah hadis, ya, terdapat di dalamnya ya lafaz-lafaz yang hampir bersamaan satu sama lainnya. Ada perbedaan sedikit di dalam lafaz-lafaz tasyahud ini tadi. Ada beberapa riwayat datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya ini boleh untuk dibaca. Mana saja dari riwayat tersebut dibacanya ketika tasyahud maka sah. Di antaranya adalah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Dia mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan kami tasyahud sebagaimana beliau ajarkan Al-Qur'an, yaitu surat di dalam Al-Qur'an. Fakana yaqul, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, at-tahiyatul mubarakatut tayyibatu lillah. Ya, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya, ini tasyahud ini dari riwayat siapa tadi? Ibnu Abbas, ya. Ya. Tasyahud ini disebut dengan tasyahud Ibnu Abbas. Ya, tasyahud ini disebut dengan tasyahud Ibnu Abbas karena riwayatnya dari Ibnu Abbas. Ya, at-tahiyatul mubarakatut tayyibat. Kalau yang biasa dibaca at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibat. Kita lihat itu riwayat siapa nanti. Kalau nggak ada riwayatnya, maka ambil satu riwayat yang ada. Ya, ambil satu riwayat yang ada. Nah, dalam riwayat Ibnu Abbas ini hampir mirip seperti yang pernah kita pelajari waktu SD. Cuma di situ tidak ada apa? Al-mubarakatus salawatut tayyibat. Jadi satu hilang. Ya, as-salawat. Ini dalam riwayat Ibnu Abbas tidak ada as-salawatnya. Di sini ada, Ustaz. Oh. Iya. Masa ada di situ, sini enggak ada. Nambah-nambah. Ini yang Di situ ada. ada. Baik. Ada salawat di situ, ya. Saya khawatir itu penukilan dari penterjemah. Atau dia memakai buku terbitan yang lain. Saya nggak tahu itu mana yang lebih tepat. Nanti kita cek. Ya, di buku saya itu tidak ada
as-salawatnya. Kalau di situ ada ya, berarti persis seperti yang kita pelajari waktu SD, ya kan? Baik, tak apa-apa, biarkan dulu. Demikian juga terdapat di dalam Sahihain, yaitu Bukhari dan Muslim, dari hadis Abdullah ibn Mas'ud. Nah, ini disebut dengan tahiyatnya Ibnu Mas'ud. Ya, kunna iza sallaina khalfan nabi, kami ketika salat di belakang Nabi, kami mengatakan assalamu ala Jibril wa Mikail, assalamu ala fulan wa fulan. Ya, salam ya kepada Jibril, salam kepada Mikail, dan salam kepada si fulan dengan si fulan. Faltafata ilaina Rasulullah faqal, maka Nabi SAW menoleh kepada kami, lantas dia berkata, ya, innallaha ta'ala huwas salam, Allah itu as-salam. Ya, fa iza shalla ahadukum falyaqul, maknanya jangan kalian katakan lagi salam kepada Allah, ya, karena Allah itu sudah salam. Maka apabila kalian salat, ucapkanlah at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Nah, ini cara penyebutannya beda kan? At-tahiyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Baru assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ya. Nah, ini sampai di sini salawat Ibnu Mas'ud. Kata Nabi, fa innakum iza qultumuha, apabila kalian mengatakan ini, asabat kullu 'abdin salihin fis sama'i wal ardh, maka ini, doa ini sudah akan mengenai setiap orang yang saleh, baik penduduk langit maupun penduduk bumi. Penduduk langit para malaikat, penduduk bumi semua orang saleh. Lalu dia katakan lanjutan tasyahudnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, jika ibu mengatakan wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, maka ini riwayat Ibnu Mas'ud. Ya, jika ibu mengatakan ini, ambil riwayat Ibnu Mas'ud dengan mengatakan di awal at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Ya, assalamu alayka ayyuhan nabi sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tapi apabila kita memakai riwayat Ibnu Mas'ud, maka dia tidak pakai abduhu di situ. Ibnu Abbas ya, riwayat Ibnu Abbas dia tidak pakai abduhu. Dia langsung asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, nah begitu. Nah, jadi para ulama menyebutkan jangan dicampur. Jangan dicampur riwayat-riwayat tersebut. Ya, kalau umpama kita pakai riwayat Ibnu Abbas, persis seperti bacaan Ibnu Abbas. Kalau dari riwayat Ibnu Mas'ud, pakai persis seperti Ibnu Mas'ud. Jangan dicampur dalam satu bacaan, akan tetapi boleh diganti-ganti dalam tasyahud yang berbeda. Seperti tasyahud awal dengan akhir, membaca tasyahud yang berbeda boleh. Sekali-kali riwayat Ibnu Abbas, sekali-kali riwayat Ibnu Mas'ud, maka tak ada masalah dalam perkara ini. Tapi dalam satu bacaan dicampur, maka para ulama menyebutkan ini tidak benar. Wa sabata fi hadza ahadits ukhra, dan juga terdapat dalam perkara ini sejumlah hadis yang lain. Wa akmal hadhihi siyaq as-sighatul waridah fi hadis Ibnu Mas'ud. Adapun yaitu lafaz tahiyat yang paling afdal, yang paling sempurna adalah riwayat Ibnu siapa? Ibnu Mas'ud. Riwayat keberapa tadi? Kedua ini, Ibu. At-tahiyatu lillah wa salawatu wat thayyibat. Ya, ini riwayat Ibnu Mas'ud. Bahwa riwayat ini yang paling sempurna, dan hadisnya juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sementara hadis Ibnu Abbas diriwayatkan oleh siapa? Muslim saja kan?
Sebagaimana hadis yang lalu, fahuwa akmal minas siyaghil warida fi hadis Ibnu Abbas, dan lebih sempurna daripada riwayat Ibnu Abbas pada riwayat yang pertama kita baca. Ya. Minal hadisil warida fi hadzal bab wa dzalika kama yaqulu Ibnul Qayyim. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim. Kenapa? Li'anna tasyahhud Ibnul Mas'ud yatadammanu jumalan mutaghayyirah. Di dalam riwayat Ibnu Mas'ud ada beberapa kata-kata yang berbeda dengan riwayat siapa tadi? Ibnu Abbas. Wa tasyahhud Ibnu Abbas jumlatan wahidah. Sedangkan tasyahudnya Ibnu Abbas satu kalimat. Ya. Fatakunu kullu jumlatin fi hadis Ibnu Mas'ud sana'an mustaqillan. Ya, adapun yaitu kalimat-kalimat, susunan kalimat dalam hadis Ibnu Mas'ud, ya, merupakan sanjungan tersendiri liwujudil waw, adanya dengan huruf waw di situ. Ya, at-tahiyatu wa, jadi ada wa, was-salawatu wat-thayyibat, dengan adanya wa. Ini riwayat Ibnu Mas'ud. Ibnu Abbas tidak. At-tahiyatul mubarakatut thayyibat. Itu tadi kan, kalau di buku ibu tadi apa? Salawatut thayyibat. Ya, lillah terakhir. Ya. Nah, ini kata beliau. Bi khilafi ma idza hudhifat. Ya, berbeda kalau seandainya waw itu dibuang seperti dalam riwayat siapa? Ibnu Abbas. Ya, fa innaha takunu sifah ya lima qablaha. Maka dia hanya menjadi sifat dari yang sebelumnya. Seperti kita katakan at-tahiyatul mubarakatu as-salawatu at-tayyibat. Ini semuanya sifat dari at-tahiyat. Sifat dari apa? At-tahiyat. Tapi apabila dia disendirikan seperti dalam riwayat Ibnu Mas'ud, ya, at-tahiyatu lillah. Ya, terus was-salawatu lillah juga. Ya, cuma itu lillah tidak dihadirkan lagi kan? Kemudian wat-thayyibat, dengan pengulangan-pengulangan ini itu pujian-pujian tersendiri dengan 3 kali pujian. Sementara dalam riwayat Ibnu Abbas pujian itu hanya sekali, karena itu terakhir itu cuma sifat saja. Semoga bisa dipahami. Jika tidak, tak ada masalah. Ya. Ini dalam sisi tinjauan bahasa. Ya. Fata'addada sana' fi hadis Ibnu Mas'ud, sehingga ya berulang pujian di dalam riwayat Ibnu Mas'ud. Karena tadi diperantarai dengan huruf waw. Ya. Fahuwa aula wa akmal, oleh karenanya tahiyat ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud dengan adanya waw tadi dia lebih sempurna. Ya, at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Maka dia jadi tahiyat yang paling sempurna. Kemudian kata beliau, innahu huwal masyhur baina katsirin min ahli ilmi. Dan inilah salawat yang terkenal di antara para ulama. Ya, di antara ulama yang mana? Ulama dunia dari dahulu. Kalau orang Indonesia riwayat Ibnu Abbas tadi. Ya. Namun salahkah orang Indonesia? Tak. Ya, tak salah. Namanya kita dari TK, dari SD, yang satu masa udah beragam. Cuma yang jadi masalah belajarnya tuh SD aja, SMP enggak lagi. Ya kan? Sehingga dia mengenal ya selawat ya tahiyatnya itu aja. Tidak ada pengembangan dari ilmu agama. Hingga sampai di pesantren gitu juga ibu. Jangan ibu kira kalau di pesantren-pesantren umum itu dia akan mempelajari semua riwayat. Salah. Ya. Apa yang dipelajari waktu SD dulu itu juga nanti tamat pesantren, bahkan S1, S2, S3 itu juga itu tidak berubah. Kalaupun dia mendalami agama, nggak berubah kalau dia tidak belajar sunnah. Jadi tidak ada pengembangan. Kita dulu dari pesantren umum, nggak tahu kita selawat itu, padahal kita sudah pesantren, kecuali selawatnya memang kita dapatkan semenjak kita di SD.
Padahal kita di pesantren, tapi tidak ada menyebutkan sejumlah riwayat-riwayat tersebut untuk menambah yaitu hazanah keilmiahan, nggak ada. Taruhlah dia sebutkan pakai riwayat Ibnu Abbas, ya, karena ini yang umum. Taruhlah demikian, pun tak ada dari guru-guru kita, nggak ada. Karena memang guru-guru kita itu juga nggak tahu tahiyat selain daripada ini, barangkali. Ya, selain daripada apa yang juga mereka dapatkan semenjak SD dulu. Ya, bisa jadi di saat mereka menjumpai riwayat-riwayat seperti ini, bisa jadi mereka menganggap ini hal yang sepele. Apalagi kebanyakan di antara mereka mengatakan kan cuma riwayat. Jadi mereka tidak terlalu peduli dengan melihat mana riwayat yang lebih kuat, atau memakai semua riwayat ya supaya teramalkan semua sunnah, pun tidak ada juga. Bahkan sebagian di antara mereka berusaha menyembunyikan riwayat-riwayat yang sahih supaya menurut dia tak bingung, padahal kita sedang belajar. Ya, ini semuanya ya metode-metode yang salah di dalam menyampaikan ilmu. Sehingga tidak ada perkembangan. Ya, pengembangan ilmiahnya kurang. Ya, maka hal-hal yang wajar kalau seandainya nanti mereka punya buku satu tuntunan ibadah dari cucu sampai ke kakek. Satu tuntunan ibadah. Apa namanya, Ibu? Apa? Tuntunan sholat lengkap. Kita tidak merendahkan itu, ingat. Ya, kita tidak merendahkan kitab itu, tidak. Tapi apa? Metode yang salah dari dahulu, yang tak pernah berkembang. Nah, demikian. Kita lanjut. Kata beliau, wa min haitsul isnad huwa asah ma warada fi hadzal bab. Demikian juga dari sisi sanad, dia merupakan yaitu yang paling kuat sanadnya dibandingkan dengan riwayat Ibnu Abbas yang hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim, sementara Ibnu Mas'ud diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Para ulama mengatakan bahwa apabila riwayat tersebut disepakati oleh Bukhari Muslim, maka dia lebih kuat dibandingkan dengan hanya yang diriwayatkan oleh Bukhari saja atau Muslim saja. Ya, jika kedua-duanya meriwayatkan, maka itu sahihnya, kekuatan kesahihannya itu di atas setelah hadis mutawatir begitu. Ya. Berkata Imam At-Tirmidzi rahimahullah, hadis Ibnu Mas'ud diriwayatkan qad ruya anhu min ghairi wajhin, diriwayatkan dari beliau dengan berbagai jalan. Ya, rentetan jalan. Wa huwa asah hadis ruya anin Nabi SAW fi tasyahhud. Yang mana inilah yaitu tasyahhud yang paling sahih yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Wal amal alaihi inda aktsari ahli ilmi min ashabin Nabi wa man ba'dahum min at-tabi'in. Dan hadis ini diamalkan oleh kebanyakan para ulama, baik dari kalangan sahabat, tabi'in atau tabi'in. Ya. Wa ala kullin fa innal amala bihi aw bighairihi min at-tashahhudat al-waridah kullu dhalika haq wa saghir. Ya. Namun kata beliau, yang jelas bagi kita di sini, riwayat mana saja yang diamalkan dari riwayat-riwayat yang sahih, maka semuanya benar, tidak ada masalah. Ya, riwayat sahih dan sudah sesuai dan sudah sah salatnya. Ya. Dan kalau dia ganti-ganti, maka itu lebih baik untuk menghidupkan semua sunnah. Jika diambil satu, ambillah yang paling sahih. Ya, jika dia hanya mengambil satu, ambillah yang paling sahih. Ya, jika tak mau repot, pakailah yang lama. Ya, hafal lagi. Sebanyak yang mau dihafal. Baik. Adapun makna tahiyat, ya, at-tahiyat jam'u tahiyyah. Ya, tahiyat itu kata jamak, ya. Wal murad at-ta'zim, at-ta'zimat bikafatin siyaghiha wa jami' hayatiha min ruku'in wa sujud wa dhullin wa khudu'.
Yang dimaksud dengannya yaitu at-ta'zimat, pengagungan-pengagungan dengan segala macam bentuknya dan dengan segala macam keadaannya. Ya, ruku, sujud, tunduk, hina, khusyuk, ya, kullu dzalika lillahi wahdahu la syarikalah. Ya, semua ini hanya milik Allah, tidak ada sekutu baginya. Itu makna tahiyat. Jadi tahiyat semua bentuk penghormatan, pengagungan kita kepada Allah, baik ruku kita, sujud kita, khusyuk kita, penghinaan diri, ketundukan kita kepada Allah. Inilah semuanya makna tahiyat untuk Allah. At-tahiyatu lillah. Ya, yang artinya apa? Pengagungan untuk Allah. Itu artinya apa? Penghormatan. Boleh. Ya, penghormatan hanya milik Allah. Dengan apa kita menghormati dan mengagungkan Allah? Ruku, sujud, menghinakan diri, ya, kemudian juga tunduk kepadanya, khusyuknya kita. Ini semuanya bentuk tahiyat kepada siapa? Kepada Allah. Ya, penghormatan. Ya, oleh karenanya enggak boleh kita berikan kepada selain ya Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh khusyuk kepada makhluk. Ya, enggak boleh zul, menghinakan diri kepada makhluk. Enggak boleh tunduk sepenuhnya kepada makhluk. Ya, makanya yaitu tahiyatnya orang Jepang dengan menundukkan kepala. Orang Cina dengan menundukkan badan. Ya, punggungnya. Itu tahiyat mereka, penghormatan kepada sesama manusia. Adapun kita kaum muslimin itu tak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Ya, demikian. Wa hiya lahu subhanahu mulkan wastihqaqan, milkan wastihqaqan. Semuanya itu milik Allah dan dia yang berhak untuk mendapatkan. Ya, selain daripada Allah tak berhak. Wa qawluhu was-salawat, adapun makna as-salawat, ya, qila al-murad bihi as-salatu syar'iyyah, yang ada yang mengatakan maknanya salat yang syar'i. Yang ada rukuknya, sujudnya. Ya. Jadi kalaupun demikian maka maknanya yaitu salat yang kita lakukan untuk siapa? Allah. Makanya at-tahiyatu lillah was-salawat. Ya, penghormatan hanya milik Allah, demikian juga salat hanya untuknya. Itu maknanya as-salawat. Ya, ini dengan makna yang pertama. Dan ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah doa. Fa inna makna salah lughatad du'a, sesuai dengan makna yaitu salat itu secara bahasa artinya doa, Ibu. Ya, makna salat secara bahasa artinya apa? Doa. Ya. Wa kullu dzalika lillahi fas-salatu kulluha lillah. Semuanya itu milik Allah. Ya, salat baik salat dengan perbuatan kita itu juga milik Allah. Salat dengan makna doa juga hanya ditujukan kepada Allah. Fala yusrafu syai'un minha li ghairi, tak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Baik salat yang hakiki atau salat dengan makna doa. Wa du'a lillah fala yusraf syai'un minhu li ahadin siwa. Tak boleh meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makna dari as-salawat. Kemudian at-thayyibat. Jamak dari tayyibah. Ya, yang artinya baik. Situ artinya apa? Kebaikan. Wal murad al-aqwalut thayyibat, yang dimaksud dengan kebaikan di sini baik ucapan-ucapan yang baik, amalan-amalan yang baik, semuanya yang dapat mendekatkan diri kepada siapa? Kepada Allah. Wala yutaqarrabu bihi syai'an illa li siwah, tidak boleh mendekatkan diri kepada sesuatu kecuali hanya kepada Allah. Ya, fa huwa subhanahu wa ta'ala yutaqarrabu ilaihi bi kulli tayyibin. Dialah Allah yang kita mendekatkan diri kepadanya dengan melakukan segala macam bentuk kebaikan. Taqarrub kepada Allah dengan melakukan kebaikan. Baik ucapan ataupun perbuatan. Ya. Atau amal kita. Dengan itu kita mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karenanya tidak diterima taqarrub dengan melakukan maksiat. Ya, tidak diterima taqarrub dengan melakukan larangan-larangan. Ya, ada orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan merampok, yang hasil rampokannya nanti diberikan untuk membantu kaum muslimin yang fakir.
Bisakah ini sebagai taqarrub? Nggak bisa. Ya, termasuk juga hal-hal yang tidak baik yang tidak disyariatkan, yang tidak datang contoh dari syariat. Maka bertaqarrub dengan itu, ini juga sesuatu yang tidak baik. Kenapa? Karena tidak disyariatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika Rasul tidak mensyariatkan, maka jelas berarti perbuatan tersebut tidak bisa dijadikan untuk mendekatkan diri kepada siapa? Kepada Allah. Jadi kebaikan yang mana? Kebaikan yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya yang mulia. Nah, demikian. Ya. Adapun assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini merupakan doa untuk Nabi dengan salam, rahmat, keberkahan. Walladzi yud'a lahu la yud'a ma'allah. Ya, yang dia didoakan tetapi dia tidak dimintai doa kepadanya. Kita katakan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya, di dalam riwayat-riwayat yang disebutkan bahwa para sahabat, kalau tidak salah dari Aisyah juga, bahwa beliau ya mengganti lafaz alaika dengan menghilangkan ka, ya, langsung kepada Nabi. Maka dibaca dengan assalamu alan nabi. Ini setelah Nabi SAW meninggal. Para sahabat tidak mengatakan assalamu alaika, karena mu'alaika, assalamu alaika, engkau, ini di saat hidup. Oleh karenanya datang dengan ka yang maknanya langsung kepada orangnya. Sahabat Nabi SAW masih ada di tengah-tengah mereka. Jadi mereka tidak memakai kata ganti orang ketiga, tapi dia memakai kata ganti orang kedua. Engkau. Ya, setelah Nabi SAW meninggal, maka para sahabat mengganti dengan memakai kata ganti orang ketiga. Maka dibaca dengan assalamu alan nabi. Ya, jadi sekarang kita baca apa Ibu? Assalamu alan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya, salam kepada Nabi. Kalau Nabi hidup, salam kepadamu wahai Nabi. Nah, gitu. Ya, nah ini disebut dengan sunnahnya para sahabat dan mereka yang lebih paham. Ya, ini enggak bid'ah. Karena itu syariat pemahaman mereka siapa para sahabat. Jangan ada yang mengatakan kan para sahabat juga merekayasa dalam agama. Enggak ada Ibu. Karena sunnah ini ya termasuk sunnahnya mereka para sahabat itu. Apabila dikatakan sunnah, ingat, apabila dikatakan sunnah itu ucapan, perbuatan, sifat Nabi dan para sahabat. Bisa nggak Ibu? Itu sunnah itu. Jadi perbuatan para sahabat, apa yang mereka pahami dari riwayat hadis yang tidak diselisihi oleh yang lain, bahkan mereka sepakat, itu dikatakan sunnah, disebut dengan sunnah sahabat, bukan bid'ah sahabat. Ya, kenapa Ibu? Karena ada sebagian orang yang tidak setuju dengan ucapan-ucapan bid'ah dan lain sebagainya. Ya, mereka itu beralasan bahwa para sahabat juga pembuat bid'ah. Ya, kenapa para sahabat pembuat bid'ah? Iya, contoh mengumpulkan Quran, kan nggak ada di masa Nabi. Yang ada di masa sahabat. Ketahuilah bahwa yaitu sahabat itu mereka berbuat itu sunnah mereka yang diperintah untuk diikuti oleh Nabi. Apa kata Nabi? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Wajib kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah siapa? Khulafa' rasyidin. Ini sunnah khulafa' rasyidin. Nabi sebutkan mereka ini sunnahnya mereka. Ya, bukan bid'ahnya mereka, tapi sunnahnya mereka. Berarti apa yang dibuat oleh para sahabat itu juga merupakan bukan bid'ah Ibu. Walaupun terkadang tidak
terjadi di masa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jangan dipahami bahwa para sahabat berbuat bid'ah, ini nggak benar. Ya, bid'ahnya apa namanya Abu Hurairah kata mereka. Mana ada bid'ah Abu Hurairah? Ini kesalahan di dalam memahami apa namanya bid'ah atau sunnah. Baik, kita lanjut. Kemudian assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Salam atas kami dan atas seluruh hamba-hamba Allah yang saleh. Ya. Di dalamnya terdapat doa terhadap diri sendiri dan untuk semua orang mukmin secara umum agar dilimpahkan salam kepada mereka. Salam apa maknanya? Yaitu selamat min kulli afatin, selamat dari segala hal-hal yang tidak ia sukai. Baik hal-hal berkaitan dengan masalah dunianya atau berkaitan dengan masalah agamanya. Ya, mohon kita supaya mereka diselamatkan dari aib-aib yang membahayakan dunia dengan agama. Ya, kekurangan, keburukan, wa huwa min jawami'i kalimin nabi, dan ini termasuk ya hadis-hadis yang jawami'ul kalim. Ya, di dalam ini juga kita mengetahui Ibu bahwa adab di dalam berdoa, Nabi SAW selalu mengajarkan mendoakan diri sendiri sebelum mendoakan orang lain. Meskipun orang tua kita, maka yang lebih layak yang kita doakan pertama sekali diri sendiri. Lalu orang lain, orang tua, kemudian yang lebih jauh siapa? Seluruh kaum muslimin. Ya, demikian caranya. Ya, mendoakan mereka. Jangan doakan orang dulu. Allah maghfir lahu dan saya. Ya Allah ampuni dia dan saya. Salah. Ya, jadi metode ini dipakai oleh orang di dunia ini. Contoh dalam pesawat. Ya, apabila apa namanya? Nanti berkurang oksigen kata dia kan. Ini lebih kurang aja maknanya. Maka turun apa namanya itu tabung-tabung oksigen. Apa kata dia? Pakai untuk diri sendiri dulu, baru untuk anaknya. Ya kan? Jika dia bawa anak, pakai untuk diri sendiri, baru anak. Kenapa? Selamatkan diri dulu, baru bisa nyelamatin orang. Ya, nah Nabi SAW demikian. Allah ajarkan kita mendoakan kita terlebih dahulu, baru orang lain. Ya, ini yang lebih tepat. Berkata sebagian para ulama, allamahum an yufarriduhu bidzikir. Ya. Beliau Nabi SAW ajarkan mereka untuk ya mengkhususkannya, ya menyebutkan Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, dengan di awal di atas tadi assalamu alan nabi atau assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini secara khusus Nabi SAW. Ya, li syarafihi, karena kemuliaannya, wa mazid haqqihi alaihim, dan yaitu besarnya hak beliau alaihi salatu wassalam. Lalu setelah itu diajarkan oleh beliau ya untuk mengkhususkan doa kepada dirinya pribadi terlebih dahulu. Nah, diri kita dengan Nabi, mana yang lebih harus kita cintai? Nabi, bukan diri sendiri. Nah, demikian. Oleh karenanya doain Nabi baru diri kita. Makanya kalau kita berdoa apa dulu? Selawat dulu kan? Nah, baru setelah itu apa? Doa. Allah maghfirli. Ya, dan lain sebagainya. Lianna al-ihtimam biha aham. Karena apa? Memperhatikan diri beliau itu lebih penting. Tsumma amarahum bi ta'mimis salam 'ala salihin. Lalu setelah itu, setelah beliau, diri kita masing-masing, lalu setelahnya siapa? Semua orang-orang mukmin yang beriman kepada Allah. Orang-orang saleh. I'laman minhu bi anna ad-du'a lil mu'minin yanbaghi an yakuna syamilan lahum. Yang Nabi SAW umumkan doa ini sehingga semua doa ini mencakup seluruh orang-orang mukmin dengan mengatakan ibadillahis salihin, hamba Allah yang saleh. Nah, ini perhatiin ya dalam doanya. Wa ala ibadillahis salihin, semua hamba Allah yang saleh. Tidak disebutkan mukmin saja, semua hamba Allah yang saleh. Ya. Dan ini masuklah semua yang ada di penduduk langit dan penduduk bumi. Dari semenjak Adam sampai manusia sekarang, Ibu.
Ya, sebagaimana yang dahulu pernah kita bahas dalam kitab ini di jilid yang pertama tentang keutamaan mendoakan orang-orang mukmin. Masih ingat apa masih lupa? Cepat aja jawaban ibu-ibu. Ya, keutamaan mendoakan orang-orang beriman. Apa keutamaannya? Coba satu, siapa yang ingat? Ada nggak yang ingat, ibu? Nggak ada di buku ini, buku satu dulu. Balik-balik nggak kena ada juga situ. Keutamaannya Ustaz, Pak, apa yang kita doakan untuk mereka itu juga otomatis untuk Kembali ke diri kita kita. sendiri. kembali kepada Diri kita sendiri. dari Kita dari sisi mana? Dari sisi mana? Dari sisi mana? Dari Ustaz dari sisi Iya, dari sisi mana kembalinya kepada diri sendiri itu? kebaikannya gitu, kita doakan kebaikan untuk mereka. Itu juga kita berarti mendoakan kebaikan untuk diri kita sendiri. Gitu. Oh, baik, itu umum apa yang Bu jawab tadi, betul, tapi umum. Karena bisa jadi dua. Kebaikan, iya benar, akan kembali kebaikannya kepada diri sendiri, benar. Ya, yang pertama kebaikan apa ibu-ibu? Bahwa mendoakan orang mukmin dia akan diberikan pahala, setiap orangnya satu pahala. Maka apabila dia katakan assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin, maka dihitung penduduk langit, hitung penduduk bumi, sebanyak apa mereka, sebanyak itulah pahalanya dalam satu ucapan. Ya, dalam sekali dia mengucapkan doa tersebut. Berapa isi penduduk langit? Hanya Allah yang tahu jumlah mereka. Penduduk bumi dari Adam sampai sekarang sanggup mengatakan 1 miliar? Enggak. Lebih daripada itu, Ibu. Tak terhingga jumlah mereka, banyak. Nah, dikalikan setiap kali dia menyebutkan wa ala ibadillahis salihin, maka dia mendapatkan pahala dengan sejumlah mereka. Tapi orang kafir tak terhitung ya, karena mereka tak saleh. Ya. Dari kalangan manusia dan termasuk dari kalangan jin, karena di situ ada juga hamba Allah yang saleh. Nah, ini manfaat pertama. Manfaat kedua yang kembali kepada kita apa? Ya, bahwa mendoakan orang-orang mukmin, malaikat mengatakan walaka bimislih. Ya, semoga engkau juga mendapatkan hal yang sama. Nah, itulah keutamaan mendoa orang mukmin. Selain daripada itu sangat banyak manfaatnya, Ibu. Menunjukkan hilangnya apa? Rasa dengki kepada sesama kaum muslimin. Dan juga sebagai penebus kesalahan kita yang pernah kita kata-katai sebagian kaum muslimin. Maka dengan doa tersebut semoga itu tertebus. Ya, semoga itu tertebus dari kesalahan-kesalahan yang mungkin pernah kita ucapkan kepada sesama kaum muslimin. Kemudian kita katakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, dan ini syahadat tauhid dengan syahadat rasul. Di dalamnya terdapat syahadat ya kepada Allah, dan yaitu bersaksi akan kemahaesaannya dia, dan syahadat kepada Nabi akan bahwa beliau adalah seorang hamba yang memperhambakan diri kepada Allah, dan beliau seorang yang Allah berikan kerasulan. Ya, fahuwa salawatullahi wa salamu alaihi abdun la yu'bad. Beliau Nabi kita alaihi salatu wasalam adalah seorang hamba yang tidak boleh disembah. Ya, bal rasulun yuta' wa yuttaba'. Bahkan justru beliau adalah seorang rasul yang ditaati dan yang diikuti. Ditaati dan diikuti. Inilah Nabi yang mulia SAW. Ya. Dan ini penjelasannya ada di dalam kitab Tauhid, penjelasan terhadap dua kalimat syahadat. Insyaallah ini sudah berulang kita pelajari ini. Kemudian seorang muslim disyariatkan setelah dia bertasyahud an yusalli 'alan nabiyil karim, yaitu berselawat kepada nabi yang mulia dengan disebut dengan selawat Ibrahimiyah. Ya. As-sabita anhu, yang jelas ya sahih berasal darinya. Waqad warada fiha ghairu haditsin, juga terdapat dari Nabi SAW dengan sejumlah riwayat tentang tata cara lafaz selawat kepada Nabi.
Di antaranya adalah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Abdurrahman ibn Abi Layla. Ya, dia berkata, laqiyani Ka'ab ibn Ujrah. Ya, Ka'ab bin Ujrah pernah menemuiku. Lalu dia berkata, ala uhdi laka hadiyatan sami'tuha minan nabi. Maukah aku berikan kepadamu sebuah hadiah yang pernah aku dengarkan dari Nabi? Faqultu bala, dia sebutkan iya. Fa ahdiha li, ya berikan kepadaku. Maka Ka'ab bin Ujrah sebutkan, sa'alna Rasulullah faqulna, kami bertanya kepada Nabi dan dalam ucapan kami, ya Rasulullah, bagaimana berselawat kepadamu, ya ahlul bait, yaitu kepada ahlul bait. Fa inna Allah qad 'allamana kaifa nusallim. Adapun yaitu mengucapkan salam, kami sudah diajarkan. Ma'ruf, assalamu alayka ya Rasulullah. Adapun salam kepadamu dan kepada ahlul baitmu, kami enggak tahu. Kata Nabi SAW, ucapkan Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, ya, wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, riwayat Ka'ab bin Ujrah ini merupakan riwayat yang paling sahih tentang masalah salawat. Ya. Adapun salawat yang kita baca, apa bunyinya, Ibu? Allahumma salli apa? Oh, iya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Lalu terakhir innak fil alami, bukan innaka. Ya. Kalau innaka itu hanya dalam riwayat Ka'ab bin Ujrah. Adapun yang biasa kita ucapkan itu fil alamina innaka Hamidun Majid. Nah, riwayat itu sahih, namun yang lebih rajih, yang lebih kuat adalah riwayat ini. Siapa yang membaca yang pertama sahih. Ya, siapa yang membaca kedua baik juga. Ya. Adapun di dalam Sahihain juga dari hadis Abi Humaid As-Sa'idi bahwasanya mereka berkata, ya Rasulullah, bagaimana salawat kepadamu? Beliau berkata, ucapkanlah Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyatihi. Ini ada tambahan di situ. Ya, Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyatihi. Ya Allah, berikan salawat kepada Muhammad dan kepada istri-istrinya dan kepada siapa? Anak-anak turunannya. Kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini perhatikan lafaz selawatnya, Ibu, jangan campur-campur. Ya, kalau mau menghafal, hafal satu-satu, praktekkan satu-satu. Kalau mau hafal ini, hafal dulu, praktekkan 2 bulan dulu atau 3 bulan atau setahun, lalu baru rubah. Kalau enggak nanti campur-campur dia hafalannya. Ucapan Ka'ab bin Ujrah, ya, kepada siapa tadi? Seorang yang dia ingin hadiahkan selawat. Ya. Kata beliau, ini ya, aku ingin menghadiahkan kepadamu sebuah hadiah yang pernah aku dengarkan dari Nabi. Hadiah itu apa maknanya, Ibu? Hadiah sebuah pemberian penghormatan, sesuatu seperti cenderamata dan lain sebagainya yang berharga diberikan kepada orang yang terhormat. Itulah yang disebut dengan hadiah. Kenapa beliau katakan ini hadiah? Ya, beliau ingin mengatakan bahwa ini sesuatu yang besar, yang agung, bukan perkara sepele. Maka disebutkan, mau hadiah enggak? Ya, begitu. Kami dulu ketika belajar waktu di kuliah, syekh kami selalu sebut, ya, mau hadiah. Ya, siapa yang dapat mau. Setelah dia dapat, disebutkan jazakallahu khairan gitu. Itulah hadiahnya. Terakhir semua gitu. Yang terbaik di benak itu hadiahnya apa? Gini.
minuman atau apa, duit, itu aja yang Rumah baterai. rupanya hadiah yang terbaik itu adalah doa. Doa. Kemudian salawat kepada Nabi. Wassalatu ala Nabi hiya minallah sana'uhu. Salawat kepada Nabi kalau dari Allah mana pujiannya. Ya. Fil mala'il a'la wa ta'zimuhu. Ya, wa sana'u alaihi fil mala'il a'la wa ta'zimuhu wa salatul malaika wal mu'minin alaihi ya talaba dzalika lahu minallah. Wal murad talabu ziyadah la talaba aslus salah. Nah, adapun yang dari kita, dari para dari selawat dari manusia itu adalah doa. Sedangkan dari malaikat doa. Sedangkan dari kita adalah istighfar untuk Nabi SAW. Menambah ya, bukan karena tidak ada. Nabi SAW tidak memiliki, tapi menambah. Nabi SAW berdosa apa tidak? Tidak berdosa. Kenapa kita mintakan ampun? Menambah kemuliaan Nabi. Polesan kemuliaan, begitulah. Ya, bukan berarti Nabi itu tak selamat lalu kita doakan. Kan identiknya begitu. Kenapa didoakan? Karena dia tak selamat. Nabi tidak demikian. Nabi SAW selamat. Kenapa dimintain ampun? Tambahan, supaya kemuliaan ditambah di atas kemuliaan. Itu maknanya. Ya, orang Kristen tuh biasa kayak gitu. Nabi kalian ini nggak selamat. Apa contohnya? Kalian aja doain mintain ampun ke dia. Nah, jangan sampai terkecoh di situ. Adapun makna Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ya Allah berikan keberkahan atas Muhammad dan keluarga Muhammad. Keberkahan maknanya yaitu sesuatu yang apa? Berkembang lebih. Ya, sesuatu itu berkah itu ada nampak manfaatnya berkembang. Itulah keberkahan itu. Ya, oleh karenanya seorang yang hartanya diberkahi tampak. Salah satu harta itu diberkahi ibu-ibu pakai sampai lusuh, usang, hancur, habis berpuluh tahun. Itu yang berkah itu. Kalau sebulan habis itu tak pakai lagi, hanya hati-hati itu jangan tak berkah. Ya kan? Ini baju tahun kemarin ini tak pakai lagi tahun ini. Kenapa? Sudah ada yang mirip. Berarti tak berkah itu. Bukankah doa Nabi SAW kepada orang yang pakai baju baru apa? Ya, usanglah dan semoga Allah berikan ganti. Ya, itu doa Nabi SAW. Oleh karenanya kalau kita lihat orang yang pakai apa? Baju baru, abla wa akhlafallah. Ya, usanglah, maknanya usang apa? Semoga engkau memakainya sampai pakaian ini usang, dan semoga Allah beri ganti. Ya, demikian yang lain. Semua yang lama tahannya dipakai bahkan sampai ke anak pinaknya lain sebagainya, mungkin berkah. Kalau dia nggak berkah, bisa saja dia sudah habis. Lihatlah harta-harta yang tidak berkah itu. Ada berbekas? Nggak ada, kadang-kadang hancur, hilang, entah kemana pergi. Ya, nah itu salah satu di antara makna berkah. Ya, di antara keberkahan itu membawa kepada kebaikan. Ya, menjadikan orang tersebut selama memakai itu atau selama dia dapat harta tersebut, dia justru dekat kepada kebaikan, mudah berbuat baik dan terus demikian. Nah, ini salah satu juga yang menunjukkan keberkahan. Ya, harta yang dia miliki, dia justru dapat hidayah. Dia rajin ngaji, rajin bersedekah, berinfak, menolong orang, lalu dan lain sebagainya. Itulah keberkahan. Seperti makanan-makanan surga berkah, yang mana Nabi SAW sebutkan, kalau seandainya aku tadi dapat mengambil ya surga satu buah tadi,
Nah, Nabi SAW ketika khutbah Jumat pernah tangannya begini, ditampakkan pada dia surga. Lalu aku ingin menjulurkan tanganku, mungkin karena dekatnya dilihat oleh Nabi SAW. Kalaulah seandainya aku tadi dapat mengambil satu buahnya, niscaya kalian sampai orang dunia kiamat masih ikut makan. Nah, itu namanya berkah itu. Ya, sampai orang dunia kiamat akan masih dapat mencicipi buah tadi. Itulah keberkahan. Ya, Hajar Aswad itu kan salah satu batu berkah. Turun dari semenjak Adam alaihissalam sampai sekarang masih ada. Nah, itu berkah itu. Ya. Nggak hilang, sampai sekarang masih ada. Dan bahkan apa? Hajar Aswad dapat menghisap kesalahan-kesalahan manusia. Setiap orang yang menciumnya, menyentuhnya, dan yang melambaikan tangan kepadanya. Nah, itu keberkahan. Semoga bisa dipahami di sini berkah. Jadi kalau ada umpama ini dah hancur, tak berkah itu. Nah, usaha banyak tak berkah ya. Ya. Kemudian oleh karenanya dianjurkan kita selalu mengucapkan apa? Supaya Allah berikan keberkahan, barakallahu fi. Ya, semoga Allah berikan keberkahan kepada. Jika kita diberikan sesuatu, barakallahu fika wa fi ahlika wa malika. Semoga Allah berikan keberkahan kepadamu, hartamu dan keluargamu. Ya, saling berdoa seperti itu. Ada orang ngasih hadiah, barakallahu fi, jazakallahu khairan. Ya, barakallahu fi malik, wa fi amwalik, wa fi ahlik. Nah, terus gitu. Nah, inilah wallahu taala alam. Semoga bermanfaat. Silakan pertanyaan jika ada. Ada pertanyaan? Silakan ibu-ibu yang mau bertanya. Silakan Ibu. Habis? Hayakallah apa? Hayyakallah. Semoga Allah manjangkan umur. Biasa kalau orang Arab, hayyakallah, hayyakallah, hayyakallah. Semoga Allah panjangkan umurmu. Itu maknanya. Sama. Hayyakallah, hayyakallah. Hayya dari kata hayy, maknanya hidup. Hayyakallah, semoga Allah memberimu hidup lebih panjang. Wallah. Baik, kita akhiri, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.